yang kami temukan yaitu siput murid sapi dengan nama ilmiah Pitheroius terefactus, dengan kingdom Animalia, jenisnya itu Mollusca, ordonya itu Gastropoda, kelasnya Neogastropoda, familinya itu Muridae, jenisnya itu Pitheroius, spesiesnya itu Pitheroius terefactus. Ini tampak dorsalnya dan ini tampak ventralnya. Spesies ini kami temukan di perairan dangkal di substrat berpasir dan berbatu. Memiliki ciri-ciri yaitu cangkang yang tebal dan berduri dan warna merah kecoklatan. Bentuk cangkangnya itu spiral dengan ujung yang tajam. Spesies ini memiliki peran yaitu memakan molluska lain dan cangkangnya seringkali digunakan sebagai bahan kerajinan. Selanjutnya yaitu spesies Caronia tritonis atau biasa disebut dengan siput triton. Berasal dari kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Gastropoda, ordo Lithorinimorpha, family Caronidae, genus Caronia, dan spesies Caronia tritonis. Begini tampak ventral dan begini tampak dorsalnya. Spesies ini biasa ditemukan pada perairan dangkal, terutama pada ekosistem terumbu karang, dengan bentuk cangkang berbentuk seperti trompet dengan ukuran yang besar, bahkan dapat mencapai ukuran 30 cm, dengan warna coklat atau krem dengan pola spiral. Spesies ini memiliki peran penting pada perairan laut, terutama pada ekosistem terumbu karang, di mana spesies ini merupakan pemakan dari bintang laut yang biasa merusak ekosistem terumbu karang. Selanjutnya itu spesies Gafrarium pectinatum, atau biasa dikenal dengan kerang tumit Venus. Klasifikasinya itu kingdom Animalia, filum Mollusca, terus kelasnya itu Bivalvia, ordo Venerida, family Veneridae, terus genusnya itu Gafrarium, spesiesnya Gafrarium pectinatum. Begini tampak dorsalnya dan begini tampak ventralnya. Selanjutnya itu spesies ini termasuk dari filum Mollusca yang memiliki titik tumbuh pada Bivalvia umbo. Spesies ini memiliki ciri-ciri cangkang yang tebal dan permukaan cangkangnya itu beralur seperti sisir. Spesies ini kami temukan di dasar pantai yang berpasir ataupun berlumpur. Terus perannya spesies ini sebagai filter feeder yang menjaga kualitas air, dan juga cangkangnya itu dapat bernilai ekonomi tinggi. Baik, selanjutnya itu spesies Ophiocoma scolopendrina atau biasa dikenal dengan bintang mengular, dengan filum Echinodermata, kingdom Animalia, filum Echinodermata, kelas Ophiocoridea, ordo Ophiocontida, dan family Ophiocorimidae, dan genus Ophioroma, dan spesies Ophiocoma scolopendrina. Spesies ini tampak dorsal dan ini tampak ventral. Spesies ini biasa kita temukan pada perairan dangkal, terutama pada ekosistem terumbu karang. Spesies ini berwarna kecoklatan dengan berbentuk tubuh seperti bintang dengan memiliki 5 lengan yang panjang. Spesies ini berperan penting pada ekosistem laut, terutama pada mengurai bahan-bahan organik pada ekosistem tersebut. Baik, berikutnya ada Holoturia leucospilata dengan nama umum teripan hitam panjang atau lolivis, yang termasuk dalam filum Echinodermata. Adapun klasifikasinya kingdom Animalia, filum Echinodermata, kelas Holothuriidae, ordo Astidorosirotida, familia Holothuriidae, genus Holothuria, dan spesiesnya Holoturia leucospilata. Ini tampak dorsalnya dan ini tampak ventralnya. Adapun ciri-cirinya memiliki tubuh hitam memanjang dan silindris
selindir. Dapat memanjang hingga 40 cm. Memiliki benjolan halus di permukaan tubuh yang disebut juga dengan papila. Memiliki kaki tabung di bagian bawah untuk bergerak. Adapun habitatnya yang tersebar luas di perairan dangkal tropis dan termasuk Samudra Hindia dan Pasifik. Umumnya ditemukan di terumbu karang dan laguna dan juga di bagian berpasir dan berlumpur. Adapun peranannya dalam ekosistem sebagai deposit, daur ulang nutrisi, dan indikator lingkungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Gastrepte Venus muscal yang sering disebut dengan cangkang Venus bergaris, yang memiliki klasifikasi Kingdom Animalia, Venus mollusca, ordo Heterodonta, kelas Penisce, famili Veneridae, dan genusnya Gastrepte. Terus ini tampak dorsalnya dan ini tampak ventralnya. Terus spesies ini juga memiliki ciri-ciri cangkangnya berukuran 2-3 cm dan umumnya sering ditemukan 4,5 cm. Selanjutnya cangkangnya berbentuk simetris, agak pipi dan sedikit melengkung. Kemudian berwarna krim dan atau kuning agak kecoklatan. Kemudian spesies ini juga sering ditemukan di daerah laut berpasir atau berlumpur. Kemudian umumnya ditemukan di kedalaman 5-20 cm. Terus spesies ini juga memiliki peran sebagai filtrator epibentik atau menjaga kualitas kejernihan air dan kualitas kebersihannya. Baik, selanjutnya yaitu rock crab atau biasa dipanggil kepiting batu. Nama spesiesnya itu Graphus sp. Klasifikasinya Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Melocotraca, ordo Decapoda, famili Gepisidae. Ini tampak dorsalnya dan ini tampak ventralnya. Memiliki ciri-ciri tubuh pipi dan sedikit lebar. Kakinya panjang dan lincah, warna mencolok, merah, oranye, dan hijau. Kerapasnya keras dan permukaannya halus hingga sedikit bergelombang. Habitatnya itu di pesisir berbatu dan di zona pasang surut dan tebing karang. Peranannya itu distribut dan herbivore, memakan alga dan sisa organik dan menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai spesies Astropecten irregularis. Spesies ini merupakan spesies dari Phylum Echinodermata. Ini tampak dorsal dan tampak ventral. Habitat ini biasanya ditemukan di perairan dangkal hingga kedalaman sedang. Umumnya ditemukan di dasar berpasir. Ciri-ciri dari spesies ini ialah memiliki 5 lengan panjang dan meruncing, dan warna dari tubuh spesies ini biasanya berwarna krim dan kecoklatan.
ditandai dengan bercak yang lebih gelap. Peran dari spesies ini ialah sebagai predator untuk memakan invertebrata kecil dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Oke, selanjutnya itu ada nama umum kepiting maps atau kepiting rawa. Habitat kepiting maps hidup di daerah rawan-rawan dan pantai berhidup di wilayah tropis dan subtropis. Ciri-ciri warna coklat atau hijau kecoklatan dengan pola garis-garis atau bintik-bintik. Cakang keras dan bentuk persegi, memiliki sapi yang kuat. Peran sebagai penguasai pemakan, membantu menjaga keseimbangan ekosistem sebagai sumber makanan bagi predator lain seperti burung dan ikan, berperan dalam proses sedimentasi dan pembentukan habitat daerah rawan-rawan. Oke, dan yang terakhir itu ada spons karang atau spons laut dengan nama ilmiah Agilus sp. Klasifikasi Kingdom Animalia, filumnya itu Porifera, kelasnya itu Demosponiae, ordonya Angelasidae, familinya itu Angelacidae, dan genusnya itu Angelas. Spesies ini kami temukan di perairan laut, terutama di terumbu karang dan daerah berlumpur. Memiliki ciri-ciri bentuk tubuh yang beragam, bisa berbentuk massa atau bercabang, memiliki tubuh yang keras dan berpori. Warna tubuh bisa bervariasi, seperti coklat, kuning, dan ungu. Peran spesies ini di ekosistem perairan yaitu sebagai penyaring makanan dan membantu menjaga kualitas air dengan menyaring partikel-partikel kecil.